Selama ini kita disuruh menerima madu yang dianggap madu itu adalah madu murni yang dihasilkan dari lebah. Bertahun-tahun semacam itu. Lama-kelamaan dalam tubuh kita terjadi sesuatu hal gejolak. Loh, kok tubuh saya kok minum madu kok malah jadi kayak gini, kok nggak jadi sehat, kok malah rusak, malah sakit. Cuman hanya bisa diam ketika ada seorang yang diteliti dengan seksama, ternyata madu itu adalah madu palsu yang tidak sama sekali tidak dihasilkan dari lebah. Bahkan tidak ada kandungan lebahnya sedikit pun. Akhirnya diteliti sedemikian rupa, dan kemudian disimpulkan bahwa madu yang selama ini disuguhkan kepada kita itu adalah madu palsu yang sama sekali tidak terdapat kandungan daripada lebah madu sedikit pun. Contoh rame-rame nasa barang tadi ya. Sebenarnya pun mawon tiang-tiang itu hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wong, jeragan sing ngoten niku. Sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kulo. Siapa jeragannya di belakang? Jenjer-jenjer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga sehat selalu, berkah selalu dalam kehidupan kita, dan semoga dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin. Sahabat, saya menemukan sebuah video yang cukup mencengangkan dari seorang kiai ternama, dari seorang yang kita anggap sebagai sesepuh kita, warga Nahdien, dari seseorang yang notabene adalah pimpinan dalam sebuah organisasi besar. Kita simak dulu aja ya videonya. Saiki zamane anak-anak zaman saiki, generasi muda bahkan generasi tua sudah banyak memperjualbelikan agama dengan dunia, dengan pangkat, kedudukan, dengan keviralan, dengan kemasyhuran, dengan ini, dengan ini. Oh, kayak aku seperti masyhur, ngomong elek-elek seperti masyhur, bujuk-bujuk seperti masyhur, gawe-gawe saiki itu zaman. Hatta nitara jika gawe-gawe buat-buat kalau dalile didelek-delek no dalil, bolak balik iki zaman ini sangat. Pun zaman pun kaget, jangan kagetan, ojo gawo. Nek kaget dan gawo, mesti kita gawe-gawo, pasti kita akan terpengaruh. Kenapa? Posisi orang yang kaget dan gawoan itu lemah, akan mudah diwarnai, mudah dimasuki. Pun gak ada contohnya, termasuk contoh rame-rame nasa barang tadi ya. Sebenarnya pun mawon tiang-tiang itu hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wong, jeragan sing ngoten niku. Sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kulo. Siapa jeragannya di belakang? Jenjer-jenjer. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengadu atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenjer-jenjer. Ini Polres ini iki ape ngisi amankan. Gak ada daerah yang jebol, ya, gak ada daerah yang jebol. Lagi, jadi bukan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Dia ngerti kepentingannya dia nih. Belum ibu usul tuh. Pokoknya undang iki tembak masalah nasab misalnya bisa diberi. Baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Macam lewang nasabe habaib yang tes DNA. Tes DNA itu singgali wong Eropa wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik. Walaupun disebut ilmiah, Amerika itu kadang ngopo. Adik kuasa ngaku polisi dunia, ngaku paling adil. Apa kerjanya? Israel dibela, Palestina di senjata dikirim ke negara cek perang, payu senjatai dan sebagainya. Tapi mengaku polisi dunia, punya hak veto dan sebagainya. Cinta saat ini yang lah di kaidah-kaidah kita sono ketetepan. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Saat ini ilmu ini ulama dianggap betul kabeh. Ini suku adab lah. Suku adab, ada
ulama-ulama sufi. Gimana? Miris. Dulu kiai saya berpesan, ketika berjuang untuk NU, harus berjuang beneran. Jangan numpang hidup di NU. Ketika ada permasalahan kok cuma diam saja tanpa ada tindakan secara organisasi, berarti itu numpang urip neng NU. Saya hanya teringat, sedih banget. Kenapa kiai yang kita anggap kita sepuhkan, kiai yang kita anggap sebagai seseorang yang mumpuni, lantas kenapa kemudian kok tidak mengambil langkah yang lebih bijaksana? Jangan bersuara karena mempunyai banyak pengaruh. Bersuaralah setelah semuanya terang, dalam artian setelah semuanya menjadi sebuah keputusan yang bulat. Jangan bersuara secara pribadi. Karena apa? Karena punya panutan, sebagai panutan. Saya ulang ya, karena sebagai panutan. Kemudian dengan enteng bahwasanya orang-orang yang saat ini merungkatkan nasab itu hanya untuk mencari ketenaran lah, untuk mencari duit lah, dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Kenapa tradisi tabayun? Kenapa ajaran tabayun tidak dikedahulukan? Kenapa hanya membuat keputusan sepihak? Bukankah bisa seperti Kiai Imad dipanggil? Kamu kok punya pandangan seperti itu, bagaimana ceritanya? Bla 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 bla, terangkan. No. Dari sebelah juga dipanggil kalau memang pengen posisi di tengah-tengah. Di sebelah dipanggil, gimana kamu kok bisa dikatakan nasabmu ini rungkat katanya. Ini kamu gimana pencatatan nasab bla 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 bla. Oke, nggak ketemu. Pertemukanlah kedua belah pihak, fasilitasi untuk berdialog, untuk berdiskusi. Kalau memang tujuannya untuk agama, kenapa harus takut? Apa ada kepentingan-kepentingan lain di belakang? Miris, benar-benar miris. Sebagai rakyat, sebagai warga Nahdliyin yang ada di akar rumput, menangis, menjerit, melihat orang-orang yang dulunya memusuhi para ulama NU tiba-tiba dirangkul, bisa tertawa, ketiwi, di saat yang di bawah sering dibenturkan. Yang jadi pertanyaan saya, kemana ketika kiai-kiai NU dihina-hina waktu itu? Jenengan kemana, Mbak Yai? Ketika kiai-kiai NU dicaci maki, jenengan kemana suaranya, Kiai? Saya nggak ingin su'ul adab, saya nggak ingin su'udon, akan tetapi apa yang telah disampaikan membuat saya berbicara. Selama ini kita disuruh menerima madu, yang dianggap madu itu adalah madu murni yang dihasilkan dari lebah. Bertahun-tahun semacam itu. Lama-kelamaan dalam tubuh kita terjadi sesuatu hal gejolak. Loh, kok tubuh saya kok minum madu kok malah jadi kayak gini, kok nggak jadi sehat, kok malah rusak, malah sakit. Cuman hanya bisa diam ketika ada seorang yang diteliti dengan seksama, ternyata madu itu adalah madu palsu yang tidak sama sekali tidak dihasilkan dari lebah.
bahkan tidak ada kandungan lebahnya sedikit pun. Akhirnya diteliti sedemikian rupa dan kemudian disimpulkan bahwa madu yang selama ini disuguhkan kepada kita itu adalah madu palsu yang sama sekali tidak terdapat kandungan daripada lebah madu sedikit pun. Ketika ada yang menemukan semacam itu, kenapa harus dimusuhi? Kenapa nggak diteliti? Kenapa nggak ikut meneliti? Benarkah itu madu asli atau madu palsu? Telitilah sedemikian rupa. Jenengan orang-orang alim, jenengan orang-orang yang saat ini memegang estafet kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Kenapa jenengan tidak berani berbuat semacam itu? Kenapa selama ini mereka mengadu domba, mereka menyulut api kemarahan, mereka membenturkan sama anak bangsa, jenengan diam saja. Tapi ketika Kiai Imad bergerak dengan temuan ilmiah, kemudian sekarang sudah ada namanya tes DNA. Sedangkan tes DNA itu kan tidak hanya ada di Indonesia, di luar, di mana terserah. Silahkan tes DNA. Kenapa jenengan kok malah mengatakan tes DNA itu adalah buatan Eropa ini, itu, dan lain sebagainya? Sakit hati kami saat kiai-kiai NU diserang. Saya dulu berpikir dengan adanya panjenengan sebagai Rois Am mungkin lebih bagus di NU, lebih kuat. Kan tapi semua harapan saya sirna setelah mendengarkan video dari jenengan Mbah Yai. Mohon ngapunten kula Mbah Yai menawi kula pun suudon dan suul adab kalian jenengan, nyuwun ngapunten sangat. Semoga video ini bisa menjadi gambaran buat kita bahwa kita rakyat yang di bawah ini adalah orang-orang yang sebenarnya tulus memperjuangkan negeri ini. Kita bukan orang baik, saya bukan orang baik, cuma saya ingin berbuat baik untuk negeri ini. Saya ingin menjaga negeri ini dengan cara saya, dengan kemampuan saya. Kiai-kiai kampung yang menyuarakan dengan ketulusan karena kiai kampung gak ada kepentingan apa-apa, gak ada pesanan apa-apa. Saya lebih hormat kepada kiai-kiai kampung yang jauh lebih bisa merasakan kerugian akibat doktrin-doktrin para habaib. Demikian video saya. Gak tahan rasanya kayak pengen nangis. Nyesek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.